Perkenalkan, nama saya Niko Haryanto Sinulinga dengan NPM 055121018, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pembimbing Bapak Mukodas MPD. Materinya adalah keadaan geologi di Gunung Sinabung, Sumatera Utara. Di slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang struktur geologi Gunung Sinabung. Gunung api Sinabung memiliki ketinggian adalah 2.460 meter yang terletak di Sumatera Utara, Kabupaten Karo, yang terbentuk pada tepian barat laut, patahan cekungan Toba Tua. Garis patahan atau disebut dengan strike slip mengiringi sepanjang batas bagian barat Toba, yang bagian atasnya terbentuk gunung api Sinabung menurut ke timur laut, sehingga gunung api Sebayak merupakan sesar orde kedua. Sesar dijumpai di daerah Danau Kawar. Sesar normal kawah ini merupakan sesar orde ketiga. Sesar tersebut kehilangan tekanan dan mengalami penurunan di bagian selatan yang merupakan hanging wall-nya. Sesar ini dicirikan oleh morfologi triangular facet yang menjadi salah satu penciri sesar normal. Selain struktur sesar, struktur lainnya seperti struktur pelurusan topografi yang pada umumnya menunjukkan orientasi barat daya, timur laut, serta struktur kawah yang juga ditemukan pada bagian puncak gunung api dengan orientasi barat laut tenggara. Di slide ketiga ada bencana gunung api. Berdasarkan sifat erupsi dan keadaan gunung api saat ini, maka potensi bahaya erupsi yang mungkin terjadi adalah berupa aliran piroklastik atau disebut dengan awan panas, jatuhan piroklastik atau disebut dengan lontar batu pijar dan hujan abu, aliran lava serta lahar panas yang dapat memakan korban. Morfologi gunung api. Geomorfologi Gunung Sinabung dibagi menjadi 4 satuan morfologi berdasarkan morfologi dan morfogenesa, yaitu 1. Perbukitan sedimen, 2. Perbukitan vulkanik, 3. Kerucut gunung api, 4. Puncak gunung api. Di slide keempat ada kawasan rawan bencana gunung api. Berdasarkan sifat erupsi dan keadaan Gunung Sinabung saat ini, maka potensi bahaya erupsi yang mungkin terjadi adalah berupa aliran piroklastik atau disebut dengan awan panas, jatuhnya piroklastik atau disebut dengan lontaran batu pijar dan hujan abu, aliran lava serta lahar. Berdasarkan potensi bahaya yang mungkin terjadi, kawasan rawan bencana Gunung Sinabung dapat dibagi menjadi 3 tingkatan kerawanan dari rendah ke tinggi, yaitu kawasan rawan bencana 1, kawasan rawan bencana 2, dan kawasan rawan bencana 3. Di slide kelima ada kawasan rawan bencana 1. Kawasan rawan bencana 1 adalah kawasan yang berpotensi terlanda lahar dan tertimpa hujan abu. Apabila letusannya membesar, maka kawasan ini memungkinkan berpotensi tertimpa lontaran batu atau disebut dengan pijar yang berdiameter lebih dari 2 cm. Kawasan rawan bencana 1 ini dibedakan menjadi 2 bagian, yakni A. Kawasan rawan bencana terhadap aliran massa atau disebut dengan lahar. B. Kawasan rawan bencana terhadap material jatuhan hujan, abu, dan lontaran batu pijar. Kawasan rawan bencana 2. Kawasan rawan bencana 2 atau disebut dengan KRB2 adalah kawasan yang berpotensi teranda awan panas, aliran lava, dan guguran lava, lontaran batu pijar, dan hujan abu lebat. Kawasan ini dibedakan menjadi 2 bagian. A. Kawasan rawan bencana terhadap aliran massa atau disebut dengan awan panas, aliran dan guguran lava. B. Kawasan rawan bencana terhadap material lontaran batu pijar dan hujan abu lebat. Di slide ke-6 ada kawasan rawan bencana 3. Kawasan rawan bencana 3 adalah kawasan yang sangat berpotensi terlanda awan panas, aliran dan guguran lava, lontaran batu pijar, hujan abu lebat, dan gas beracun. Kawasan rawan bencana 3 atau disebut dengan KRB 3 Gunung Sinabung terdiri atas 2 bagian, yaitu A. Kawasan rawan bencana terhadap aliran massa atau disebut dengan awan panas, aliran dan guguran lava, dan gas beracun. B. Kawasan rawan bencana terhadap material lontaran batu pijar dan jatuhan hujan abu lebat.
Mitigasi bencana gunung api. Kegiatan Gunung Sinabung dipantau secara terus-menerus, baik secara virtual dan kegempaan dari pos pengamatan Gunung Sinabung. Dan sampai saat ini, di tahun 2022, Gunung Sinabung masih dikatakan gunung yang aktif dari puluhan gunung yang ada di Indonesia. Bila ada kata salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.